Yang suka pada belanja di TikTok, kalian wajib banget tahu modus terbaru untuk penipuannya itu parah, itu canggih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK panggil semua pinjol. Nah, ada apa ini? Apa yang sedang ditentukan oleh OJK? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita awali dulu berita dengan adanya seorang perempuan yang mengaku baru saja ditipu gara-gara salah scan barcode, yang mana ini harus kalian ketahui karena bisa saja terjadi pada diri kalian. Ingat, kita sudah galbay, otomatis data kita semua pasti akan terbuka dan banyak orang yang akan menyerang kita di antara kesempitan yang sedang kita alami. Yang suka pada belanja di TikTok, kalian wajib banget tahu modus terbaru untuk penipuannya itu parah, itu canggih banget. Jadi ceritanya tadi di jam 4 kurang aku di chat sama mas-mas JNT ya. Aku nggak ngeh karena itu waktu itu aku lagi hektik kerja. Aku angkat dan dia ngomong kalau paket atas nama aku salah kirim atau tertukar dengan pelanggan yang lain, bukan dari kesalahan toko tapi kesalahan ekspedisi yang salah input nomor. Aku bilang kok bisa gitu loh. Terus dia kirim palsu-palsu kayak nomor resi yang palsu. Terus dia bilang, kakak bersedia nggak menerima refund, jadi nanti kita cancel secara otomatis. Jadi kalau ketika kita udah menerima barang dana refundnya, mereka akan cancel secara otomatis by TikTok. Akhirnya aku bilang kan, karena aku beli Macarizo yang sampo itu murah banget 10.000, aku kena penipuan 1 juta ya. Jadi dia bilang kakak harus scan barcode ini, mohon kalian tidak scan barcode ini ya. Jadi scan barcode ini, kemudian aku masuk kebetulan aku punya Mandiri, aku masuk ke Mandiri, aku scan barcode itu dan langsung keluar 1 juta 10.000. Terus aku tanya, ini kalau refund berarti kamu kasih ke aku itu sejumlah 1 juta, apa nggak kebanyakan mas? Aku sampai bilang gitu dan aku tuh belum ngeh. Terus kemudian kata mereka nggak apa-apa, nanti kakak tinggal transfer balik. Nah di dalam itu kan kalau scan itu berarti dia kirim kan, terus udah kan dari situ aku kok ngerasa aneh. Akhirnya aku cek saldo aku kepotong 1.010.000 udah gitu. Nah itu dia teman-teman ya, jadi perlu perhatikan sekali, jangan mau kalian scan barcode apapun seandainya mau ada klaim paket ini, paket itu atau apapun. Apalagi ada orang yang tiba-tiba mengaku-ngaku mau ngantar paket ke rumah kalian tapi bentuk informasinya hanya seperti ini. Nah kalau model seperti ini pasti ulah para DC, karena kalau informasi dari seorang kurir yang mengantarkan paket kepada kalian itu bentuknya benar-benar seperti ini. Karena saya seringkali belanja melalui online, yang mana pasti kalau kurirnya mau datang dia akan bentuknya seperti ini ya. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya, jangan termudah rayuan apapun, jangan terima informasi yang mungkin menurut kalian ini nggak bener nih, saya galbay jadi saya harus lebih hati-hati. Nah itu harus kalian camkan mulai sekarang karena bentuk penipuan sekarang sudah mulai berkembang gitu ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini OJK sekarang sudah mulai memanggil semua para pinjol yang mana harus benar-benar mematuhi peraturan menjelang 31 Juli ini. Kalau ada yang bertanya nih, kemarin sempat ada yang bertanya ya di vlog YouTube saya mengatakan, Mbak kenapa sekarang semua orang heboh per tanggal 31 semua pinjol akan masuk dalam slik OJK? Bukannya dari tahun-tahun sebelumnya semua pinjol itu sudah masuk dalam slik OJK? Mungkin kalau kalian dapatkan pertanyaan seperti itu sudah pernah saya jawab ya. Nah jawabannya lagi dari saya adalah dari dulu, dari sekitar pinjol itu ada di Indonesia sekitar tahun 2018 sebelum COVID ya, terus 2019 sampai sekarang per 2025 itu tidak semua pinjol masuk dalam slik OJK dan selalu saya sampaikan update terbarunya setiap bulan. Nah di situ terlihat hanya beberapa pinjol saja yang memang masuk ke dalam slik OJK. Nah nanti per 31 Juli semua pinjol, 96 pinjol yang mana mungkin kalian belum tahu daftarnya bisa datang ke vlog saya di bawah ini. Nah kalian bisa lihat itu semua pinjolnya akan masuk ke dalam slik OJK
per 1 Agustus nanti. Nah, di antara itu semua, OJK sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi untuk semua pinjol-pinjol seandainya nanti pinjol-pinjol bermain dengan data kalian. Nah, untuk itu ternyata OJK sudah menyampaikan para semua pinjol beberapa poin-poin yang harus disepakati bersama apabila nanti per 1 Agustus sudah mulai terlaksananya yang namanya masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama, semua pinjol, baik 96 pinjol multi finance, pay letter, digital, kredit, dan juga kredit konvensional harus masuk ke dalam SLIK OJK. Tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya pinjol ilegal. Informasinya seperti itu teman-teman ya. Dan untuk menghindari gagal bayar terbanyak karena di tahun 2025 ini gagal bayar tertinggi semenjak pinjol ini didirikan. Ya, lanjut lagi yang kedua, OJK meminta untuk semua pinjol memprioritaskan keamanan data nasabah. Ingat ya, ini permintaan dari OJK. Sudah otomatis seandainya terjadi phishing pada data kalian ataupun scam-scam yang terjadi pada kalian, ini bisa kalian lakukan dan tetapi dengan syarat kalian wajib menelusuri itu dari pinjol mana. Contoh seperti Rupiah Cepat yang langsung mentransfer padahal kalian tidak pernah mengajukan pinjaman. Kemudian lagi beberapa DC-DC yang mengarahkan untuk mengklik tautan ini itu yang ujung-ujungnya kalian kena scam. Nah, pastikan itu kalian tahu dari pinjol mana karena ini sudah menjadi prioritas OJK untuk membuat keamanan data nasabah lebih tinggi lagi. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. OJK sudah memastikan untuk mensanksi tegas semua pinjol yang masih bermain dalam bunga. Tetapi kan harus pastikan dulu, setiap pinjol itu mempunyai beberapa elemen. Yang pertama itu adalah pinjaman pokok, kemudian itu bunga, kemudian denda, kemudian pajak, kemudian asuransi. Perlu diperhatikan yang di dalam kolom bunga ini harus sesuai dalam OJK. Ya, kemudian seandainya ada biaya lain-lainnya, tapi tidak tertera dan tidak transparan, itu bisa kalian tanyakan kepada OJK, biar nantinya OJK bisa meneruskan kepada pinjolnya. Apa yang dimaksud dengan biaya lain-lainnya ini? Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah pernah terjadi kepada ada kami dan ternyata ada kami baru mau membuka setelah itu viral. Nah, ini bisa kalian lakukan nantinya ya. Kemudian lagi, OJK akan memberikan sanksi kepada pinjol yang main transfer aja tanpa melakukan verifikasi 2 langkah. Contoh seperti Rupiah Cepat dan beberapa pinjol-pinjol yang sempat kedapatan langsung mentransfer kepada nasabahnya padahal baru ngeklik saja tapi belum memberikan informasi apakah dia setuju atau tidak. Nah, ini siap kalian laporkan karena sudah pasti ini akan disanksi tegas. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini sanksi yang paling ditunggu oleh para gagal bayar ya teman-teman ya. Karena di sini OJK akan memberikan sanksi tegas kepada semua perusahaan pinjol yang terus mengalami gagal bayar sepanjang tahun. Dan ini yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya adalah para perusahaan pinjol dan juga para lendernya. Seperti yang terjadi pada Akseleran. Nah, ini sebenarnya peluang banget ya buat kita semuanya. Dan kita akan lihat di tahun ini siapa yang akan gagal bayar lagi. Jadi buat kalian yang masih gagal bayar sampai saat ini karena memang terpaksa sekali, lanjutkan saja karena yang bertanggung jawab nanti adalah perusahaannya. Semua pinjol wajib mematuhi pedoman dari POJK nomor 19 tahun 2023 yang artinya mana di sini juga terdaftar dalam pengaturan untuk DC. Ya, DC hanya boleh menagih dari jam 8 sampai jam 8 malam, DC hanya boleh menagih kepada yang hutang dan juga untuk semua pinjol di dalam POJK ini wajib mengasuransikan nasabah gagal bayar dan juga para lender. Tetapi di sini saya perlu garis bawahi, ada yang mengatakan seperti ini, Mbak, kalau kita gagal bayar 90 hari, bukannya utang kita langsung dibayarkan oleh asuransi? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak, tapi tergantung dari pinjolnya. Ada pinjol yang masih meneruskan untuk menagih kepada kalian tapi belum mencairkan asuransi. Karena untuk mencairkan asuransi ini butuh beberapa elemen. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bisa saja mungkin utang yang dibawa dari 1 juta itu bisa diasuransikan. Tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu iya. Tetapi itu tergantung dari kebijakan dari pinjolnya lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Semua pinjol wajib menggunakan pihak ketiga yang berlegal. Nah, ini sudah saya pastikan lagi sebelumnya kepada kalian bahwa pinjol-pinjol boleh menggunakan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini adalah yang legal. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ketika kalian di WA oleh pinjol-pinjol mengatakan bahwa dia dari pihak ketiga ini, pihak ketiga itu, langsung searching di Google. Kalian bisa lihat apakah statusnya legal atau tidak. Kalau
Kalau dia tidak legal, kalian bisa screenshot, kemudian kalian kirim ke DC-nya, sampaikan apakah boleh pihak ketiga ilegal menagih kepada nasabah yang menggunakan pinjol legal. Apakah ini diperbolehkan? Kalau emang diperbolehkan, saya akan tanya kepada OJK. Nah, ancam seperti itu. Jangan pernah takut lagi sama DC, karena sudah tidak zamannya lagi kalian takut dengan ancaman DC. Gitu ya. Kemudian lagi yang terakhir, laporan nasabah tentang perlakuan DC dan bunga pinjol akan menjadi prioritas utama OJK ketika sudah diberlakukannya SLIK OJK nanti. Nah, perlu teman-teman perhatikan lagi, untuk data SLIK OJK belum semuanya benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian wajib memastikan nama, alamat, dan nilai hutang itu adalah sesuai milik kalian. Karena kebanyakan di luar, banyak yang melapor kepada saya, SLIK OJK-nya tidak sesuai, terutama untuk beberapa hutang tidak pernah digunakan tapi tercatat. Nah, hal yang seperti ini bisa langsung kalian laporkan kepada siapa pencatatnya. Kalian tinggal cari alamat perusahaan dan nomor teleponnya di Google. Sampaikan untuk menghapus hutang kalian yang ada di SLIK OJK agar kalian tidak terbebani. Jadi teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa poin-poin yang disampaikan oleh OJK kepada semua pinjol-pinjol sebelum diberlakukannya SLIK OJK untuk semua pinjol. Nah, buat kalian semuanya tidak perlu kalian khawatirkan dan tidak langsung buru-buru melunasi hutang. Karena apa? Saya akan update lagi beberapa pinjol-pinjol yang emang sudah pasti melaporkan kepada SLIK OJK. Dan saya akan pastikan lagi apakah hutang-hutang lama kalian akan masuk ke dalam SLIK OJK atau tidak. Yang perlu kalian konsentrasi saat ini, tetap aja untuk konsentrasi bekerja, tetap aja stay untuk lebih fokus lagi pada keluarga kalian, dan utamakan untuk kesehatan dan mental kalian, dan jangan paksakan bayar terus-terusan, apalagi menggunakan gaya lubang tutup lubang hanya untuk membuat kalian lebih nyaman. Kalian harus tahu hal yang seperti itu adalah bom waktu untuk diri kalian sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.